5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, salam kenal ya. Nah, apa kabar kalian semua? Di video pembelajaran kali ini kalian akan belajar bareng Kak Anissa. Yuk semangat belajar, semangat belajar. Nah, kalian akan belajar dengan Kak Anissa dengan tematik tema 4, subtema 1, kelas 6, semester 1, yaitu tentang globalisasi di sekitarku. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita itu terlebih dahulu berdoa untuk supaya ilmu yang kita pelajari itu bisa bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain. Nah, sebelum berdoa, Kak Anissa ada ice breaking untuk kalian. Yuk sama-sama ikutin Kak Anissa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, bertepuk semua, duduk yang rapi, mari kita berdoa. Yuk berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Amin. Nah, yuk kita langsung saja masuk ke video pembelajaran. Sebelumnya, yuk adik-adik kita simak pernyataan ini. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Yuk, kalian sama-sama cari tahu. Nah, kamu bisa amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu dan temanmu dan gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Nah, di sini sudah ada beberapa list nama produk dan asal negaranya. Baju batik, sepatu, tas, buku itu bisa diproduksi di Indonesia sendiri. Handphone yang paling banyak diproduksi di Cina. Jam tangan yang paling terkenal di daerah Swiss. Boneka yang berasal dari negara Cina. Karpet berasal dari Turki. Mobil yang paling banyak diproduksi di Jepang. Dan susu yang paling banyak diproduksi di Selandia Baru. Kalian bisa lihat di peta ini, contohnya yaitu Swiss jam tangan, Turki karpet, boneka dari Cina, ada mobil dari Jepang, batik dari Indonesia, dan terakhir yaitu Selandia Baru penghasil susu. Jadi ini ada gambar-gambar dari produk yang dihasilkan oleh negara-negara tersebut. Batik dari Indonesia, karpet yang dari Turki, boneka dari Tiongkok atau Cina, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, susu dari Selandia Baru. Adik-adik bisa lihat ya gambar yang tertera di video ini. Semoga paham ya. Lanjut ke pernyataan berikutnya mengenai globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadi barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Yuk kita cari tahu. Ada salah satu toko, Menlu, Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan keempat Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011, malam di Hotel Nusa Indah Bali diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri.
tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN seperti Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lainnya. Nah, adik-adik bisa melihat di sini ada gambaran dari pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang sedang memainkan angklung. Selain itu juga ada tampak potret dari Ibu Hillary Clinton, Menteri Luar Negeri Amerika. Pernyataan selanjutnya yaitu, tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah juga ditampilkan seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin itu dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tidak sampai situ saja, tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo, sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan bahwa globalisasi mampu membuat suatu produk terkenal ke dunia. Nah, adik-adik, lalu bagaimana ya bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Yuk simak penjelasannya. Bentuk kerjasama yang terjalin merupakan kerjasama regional yang melibatkan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara. Saat ini ASEAN menjadi wadah bentuk kerjasama di bidang politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya. Kemudian, bagaimana sih peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Seperti yang harus kita ketahui bahwa Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan kerjasama. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN. Indonesia juga pernah memimpin ASEAN dan Indonesia ikut serta dalam menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Selain itu juga bagaimana peran angklung dalam acara tersebut, acara ASEAN ya adik-adik. Perlu kita ketahui bahwa angklung mampu menghadirkan kebahagiaan bagi semua undangan, bisa mengenalkan budaya Indonesia juga kepada negara lain. Yuk adik-adik kita sama-sama mengingat, di sini ada kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Di sini ada bentuk kerjasama dan peran Indonesia dalam hubungan kerja sama dengan negara di Asia Tenggara. Yang pertama bentuk kerjasamanya yaitu untuk kepentingan kemanusiaan. Yang kedua menjaga perdamaian antara negara anggota. Dan yang ketiga mewujudkan Asia Tenggara bebas narkoba. Adapun peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara yaitu mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Yang kedua, ikut serta dalam kerjasama bilateral atau multilateral. Nah, jadi adik-adik sudah tahu ya kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang sosial. Selanjutnya yaitu kerjasama Indonesia di bidang budaya. Yang pertama yaitu memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga pendidikan seperti sekolah. Itu bentuk kerjasama yang pertama. Yang kedua, menyelenggarakan festival dan pekan film. Yang ketiga, mengadakan program pertukaran secara televisi dan radio. Dan terakhir, mengadakan program pertukaran artis. Nah, adapun perannya yang pertama memberikan sponsor seniman lokal untuk mengadakan pentas seni di negara tetangga. Lalu, mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pentas di Indonesia. Dan yang terakhir, mendukung program pertukaran pelajar. Nah, mungkin itu saja kerjasama negara Indonesia dengan negara ASEAN di bidang budaya. Perlu diketahui juga adik-adik bahwa listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi. Nah, lalu bagaimana sih
produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita sama-sama diskusikan. Di sini sudah ada pernyataan bahwa kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Inilah yang dikatakan dengan kita hidup di era globalisasi. Di sini kakak ingin mengajak adik-adik untuk baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan secara teliti. Di sini sudah ada gambar dan pernyataan. Judulnya Pembangkit Listrik Tenaga Air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat di berbagai negara, di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi salah satu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai. 1. Masuk melalui pintu. 2. Yang diatur oleh katup pengaman. 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. 4. Air di dalam pipa pesat. 5. Mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. 6. Di sini ada kesalahan, 6 dahulu baru 7 ya adik-adik, maafkan kakak. 6. Melalui katup pengatur tekanan. 7. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerakan tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tenaganya dan dialirkan oleh transformer. 9. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Adapun komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik dan generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Nah, adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Setelah adik-adik membaca teks tadi, lalu bacalah kembali teks tersebut dengan teliti. Kemudian tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut ini. Nah, di sini adik bisa lihat ya, pada paragraf 1 itu adalah topik masalah. Pernyataannya, peran penting listrik di era globalisasi. Selanjutnya ada paragraf kedua, deret penjelas. Di sini pernyataannya yaitu pada PLTA, air waduk atau sungai masuk ke tangki pengaman tekanan melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Kemudian, air pada pesat mengalirkan air tersebut ke turbin melewati katup pengatur tekanan agar tekanan air lebih besar. Energi potensial air akan menggerakkan turbin sekaligus generator untuk menghasilkan listrik. Listrik tersebut kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformator menuju ke saluran transmisi untuk disalurkan ke konsumen.
Adapun untuk paragraf ketiganya merupakan kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Di sini ada pernyataan turbin dan generator menjadi komponen utama pada pembangkit listrik. Generator dapat menghasilkan listrik jika turbin bergerak akibat mendapat tekanan dari air, angin, panas bumi, atau lainnya. Adapun yang perlu adik-adik ketahui bahwa komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Di sini juga ada pernyataan yang perlu adik-adik ketahui bahwa pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah perdesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dan sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dan aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Mungkin itu saja pembahasan materi kita pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk Kak Anissa ya. Terima kasih juga sudah mau belajar bareng Kak Anissa. Kak Anissa pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.